Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada penjelasan di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tentang identitas himpunan. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuktikan identitas himpunan. Jadi metode dalam membuktikan identitas himpunan ini kita akan menggabungkan pengetahuan kita pada teori dasar himpunan yang sudah kita punya dengan menggunakan sifat-sifat himpunan dan logika proporsi. Jadi kita akan menggunakan sebentar beberapa sifat-sifat yang ada pada materi logika yang juga sudah kita pahami bersama. Jadi jadi metode pertama yang bisa kita gunakan untuk membuktikan identitas himpunan adalah dengan membuktikan setiap himpunan dalam identitas adalah subset ya atau himpunan bagian dari himpunan yang lainnya. Nah, kita sudah pelajari kemarin di teori himpunan, kalau kita mau tunjukkan kalau suatu himpunan itu sama dengan B, itu bisa kita buktikan dengan menunjukkan A subset B dan B juga subset A ya. Jadi nanti di metode pertama ini kita akan menunjukkan sifat himpunan atau membuktikannya dengan menggunakan ini ya. Jadi kita akan melakukannya dua langkah. Yang pertama untuk subset A subset B, yang kedua untuk bagian B subset A-nya. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan dan logika proposisi. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pahami yang bisa diterapkan pada konjungsi, disjungsi, dan negasi sebagai operator logika. Selanjutnya metode yang ketiga itu kita bisa menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi tabel kebenaran ini yang seperti apa? Itu kalau misalnya kita punya irisan itu kita bisa menganggapnya sebagai dan. Sementara kalau kita punya gabungan kita bisa menganggapnya sebagai atau. Nanti kita akan lihat bagaimana modelnya ya. Di sini kita akan membuktikan dalil De Morgan yang kedua ya. Dalil De Morgan kita akan membuktikan dalil De Morgan yang kedua yang bunyinya komplemen dari A iris B itu sama dengan komplemen A digabung dengan komplemen B. Kita akan membuktikan dalil ini dengan menggunakan tiga metode yang sudah saya sebutkan tadi. Kita mulai dengan metode yang pertama. Ya, jadi yang pertama itu dengan membuktikan kalau A iris B komplemen itu subset dari A komplemen gabung B komplemen. Selanjutnya kita buktikan dari arah sebaliknya, dari arah kanan ke kiri, yaitu A komplemen gabung B komplemen itu merupakan subset dari A iris B komplemen. Jadi kita lihat yang part pertamanya ya. Untuk yang bagian pertama. Kita mulai dengan kalau kita punya anggotanya adalah X, itu dia merupakan anggota dari A iris B komplemen. Ini kita dapatkan berdasarkan asumsi ya, atau proposisi awal kita kalau A iris B ya. Jadi kita mulai dengan mengambil X sebarang elemen A iris B komplemen ya. Ini kan berarti kalau X itu merupakan elemen dari X itu berarti bukan elemen dari A iris B. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan definisi dari komplemen. Selanjutnya X bukan anggota dari A iris B, itu bisa dengan menggunakan logika proposisi kita tuliskan sebagai negasi dari X elemen A dan X elemen B ya. Ingat, kalau kita punya X bukan elemen dari suatu himpunan, itu sama saja dengan kita menegasikan kalau X adalah elemen dari himpunan tersebut ya. Ini menggunakan apa? Ini menggunakan definisi dari irisan.
Langkah yang selanjutnya dari sini kita punya kalau negasi dari X elemen A atau negasi dari X elemen B. Ya. Dari mana kita punya ini? Kita ingat ini kan dalam kurung ya. Ini lihat kelihatan di sini yang dalam kurung besarnya ini. Kalau kita punya negasi dari X dari suatu pernyataan dan pernyataan lainnya, berarti sama saja dengan kalau kita menggunakan apa ini? Kita menggunakan dalil De Morgan untuk logika proposisi yang kita sudah punya kemarin ya. Itu dalil De Morgan itu ada di penjelasan tentang aturan rules of replacement atau aturan penggantian. Nah, dia di sini kalau kita punya dalil De Morgan, kalau kita punya negasi dari dalam kurung suatu pernyataan dan pernyataan lainnya, sama saja dengan negasi pernyataan pertama atau negasi pernyataan kedua. Oke. Dari sini kita bisa kembalikan lagi. Ini negasi dari X elemen A berarti X bukan elemen A ya. Atau negasi dari X elemen B berarti X bukan elemen B. Ya, ini merupakan definisi dari negasi. Oke. Selanjutnya dari sini kita punya kalau X itu elemen A komplemen atau X elemen B komplemen. Nah, artinya X merupakan elemen dari A komplemen gabung B komplemen. Nah, ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan definisi komplemen. Sementara yang ini merupakan definisi dari gabungan. Oke. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau A iris B itu dia subset dari A iris B komplemen adalah subset dari A komplemen gabung B komplemen. Oke. Nah, kita perhatikan kembali ya, di sini saya akan menjelaskan ulang langkah-langkahnya sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita mulai dengan melihat asumsi kita. Asumsi kita apa? Kalau kita punya A iris B komplemen, berarti pertama kita langkah pertama kita dalam metode ini adalah mengambil X anggota dari A iris B komplemen. Setelah itu kita gunakan definisi komplemen ini. Kalau misalnya dia bukan elemen dari suatu himpunan, kalau misalnya dia elemen dari komplemen suatu himpunan, berarti dia bukan elemen dari himpunan tersebut. Sehingga yang baris kedua kita punya di baris kedua kita punya di sini X itu dia bukan elemen dari A iris B. Ya. Nah, bukan kalau kita bukan elemen, kalau kita kembalikan ke definisi irisan itu artinya dia itu merupakan negasi dari X elemen A iris B. Oke. Ingat sekali lagi kalau kita punya X bukan elemen A iris B, itu sama saja dengan kita menegasikan pernyataan X elemen A iris B. Yang mana secara definisi X elemen A iris B itu berarti X elemen A dan X elemen B. Oke, itu adalah definisi irisan. Setelah itu, di baris berikutnya, dengan menggunakan dalil De Morgan, ini karena kurungnya ini kurung besar ya, yang warna kuning ini, dengan menggunakan dalil De Morgan, kita dapatkan menjadi negasi X elemen A, negasi dari dan itu atau negasi X elemen B. Ya, ingat menggunakan dalil De Morgan. Nah, dari sini kita kembali ke definisi dari negasi. Kalau kita punya negasi dari X elemen A, artinya dia bukan elemen A. Jadi di sini di baris ini kita dapatkan X bukan elemen A. Atau negasi dari X elemen B itu adalah X bukan elemen B. Ya. Setelah itu kita dikembalikan ke definisi dari komplemen himpunan. Kalau X bukan elemen A, artinya X elemen A komplemen. Atau X bukan elemen B, itu dia adalah X elemen B komplemen. Setelah itu kalau kita punya kata atau
dalam himpunan itu kita bisa kembalikan ke definisi gabungan. Yang mana kalau X elemen A komplemen atau X elemen B komplemen itu sama saja dengan X elemen dari A komplemen gabung B komplemen. Dari sini pernyataan terakhir ini kita dapatkan karena dia X itu adalah elemen A iris B komplemen dan X juga merupakan elemen dari A komplemen gabung B komplemen, artinya A iris B komplemen merupakan subset dari A komplemen gabung B komplemen. Oke. Kita lanjut ke bagian keduanya ya. Subset yang kedua yang kita mau tunjukkan yaitu yang mana? Yang ini ya. Kita akan membuktikan selanjutnya bagian yang keduanya. Oke, di bagian yang kedua ini kita mulai dengan berarti sebaliknya ya. Kita mulai dengan A komplemen gabung B komplemen. Jadi kita mulai dengan asumsi awalnya kita X itu dia merupakan elemen dari A komplemen gabung B komplemen. Ya, ini berdasarkan asumsi. Nah, setelah itu ini artinya berdasarkan definisi gabungan X itu merupakan elemen dari A komplemen atau X merupakan elemen dari B komplemen. Oke. Ini dari definisi gabungan. Setelah itu kalau X elemen A komplemen artinya X bukan elemen A ya. Atau X bukan elemen B. Oke. Nah, ini artinya kita punya kalau ini X bukan elemen A itu adalah negasi dari pernyataan X elemen A. Atau negasi dari, sementara X bukan elemen B itu adalah negasi dari pernyataan X elemen B. Ya, ini tadi definisi dari negasi. Yang ini ini definisi komplemen dulu ya. Yang ini definisi dari komplemen. Yang ini baru definisi dari negasi. Nah, dari definisi negasi ini kita bisa menggunakan dalil De Morgan. Yang mana ini sama saja dengan negasi dari X elemen A. Ini saya bikinkan kurung besar di sini sebentar ya. Dan X elemen B. Ya. Sini untuk menjelaskan saya gunakan kurung yang berbeda sini. Oke. Jadi ini dia menggunakan dalil De Morgan ya. De Morgan pada logika proposisi. Jadi negasi dari X elemen A atau negasi dari X elemen B itu sama saja dengan negasi dari X elemen A dan X elemen B. Oke. Nah, ini sebentar yang dalam kurung ini dia menjadi X elemen A dan X elemen B itu sama saja dengan X elemen A iris B. Jadi kita punya negasi X elemen A iris B ya. Ini menggunakan definisi dari irisan. Oke. Nah, ini berarti kalau negasi dari X elemen A iris B sama saja dengan X itu dia elemen A iris B komplemen. Oke, ini dia berdasarkan definisi dari komplemen. Karena kita sudah punya X elemen A komplemen gabung B komplemen dan juga X elemen A iris B komplemen, artinya kesimpulan kita kalau A gabung B itu dia subset dari A iris B komplemen. Dengan membuktikan bagian 1 dan bagian 2 dari metode 1 ini, kita bisa memastikan kalau
kita menyimpulkan kalau A iris B komplemen sama saja dengan A komplemen gabung B komplemen. Oke, nah semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut ke metode yang kedua. Di sini metode yang kedua kita akan membuktikan dalil yang sama, dalil demogram kedua tadi dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, dan menggunakan beberapa logika proporsional yang sudah kita tahu. Nah, jadi sini kita dengan kalau kita punya jadi A iris B komplemen itu sama saja. Kalau kita mau tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, itu sama dengan himpunan X, di mana X bukan elemen A iris B ya. Nah, dari sini berarti himpunan X di mana kita punya kalau X bukan elemen A iris B itu sama saja dengan negasi dari pernyataan X elemen A iris B ya. Nah, dari sini ini tadi definisi komplemen ya. Sementara yang ini definisi dari bukan elemen. Oke. Nah, selanjutnya kita dapatkan kalau X itu himpunan X di mana ini menjadi X elemen A dan X itu elemen B. Oke, itu menggunakan definisi dari irisan. Selanjutnya dengan menggunakan dalil De Morgan kita dapatkan ini menjadi himpunan X di mana negasi dari X elemen A dan menjadi atau terus negasi dari X elemen B. Oke, selanjutnya itu sama saja dengan himpunan dari X di mana X bukan elemen A atau X bukan elemen B ya. Ini berarti himpunan X di mana X elemen X elemen A komplemen atau X elemen B komplemen. Dari sini dengan menggunakan definisi gabungan kita dapatkan kalau X itu merupakan elemen dari A komplemen gabung B komplemen. Oke, dengan mendapatkan ini sama saja dengan himpunan A komplemen gabung B komplemen. Oke, jadi apa yang kita buktikan tadi terbukti. Ini dengan membuktikan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya kita lanjut ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu kita akan buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran, yang mana tadi saya sudah sebutkan di awal kalau irisan itu dia menggunakan tabel kebenaran untuk dan, sementara kalau gabungan dia menggunakan tabel kebenaran untuk atau. Ya, jadi di sini kita memulai dengan alur logika yang sama, yang mana untuk A ini himpunan A kita simbolkan dengan pernyataan benar-benar salah-salah ya, atau 1 1 0 0, sementara
B-nya 1, 0, 1, 0. Di sini apa yang kita mau tunjukkan? Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita harus menunjukkan kalau nanti nilai tabel kebenaran pada A iris B akan sama dengan nilai tabel kebenaran pada A iris B komplemen akan sama dengan nilai tabel kebenaran pada A komplemen gabung B komplemen. Jadi nanti kolom ini akan sama dengan kolom yang ini. Oke. Kita lihat dari sini kita punya kalau 1 dan 1 itu berarti 1 dan 0 berarti 0, 0 dan 1 0, 0 dan 0 0. Lanjut komplemen sama saja dengan negasi ya, berarti kalau negasi dari A iris B sama saja komplemen dari A iris B sama saja kita menegasikan yang ada di A iris B. Jadi 1 negasinya 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Selanjutnya negasi dari A atau komplemen A, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Negasi dari B berarti 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan tanda penghubung atau ya. Di sini gabungan menggunakan atau. 0 atau 0 itu 0, 0 atau 1 itu 1, 1 atau 0 1, 0 atau 1 1. Oke, kita bisa melihat di sini kalau isi tabel kebenaran pada A iris B dan A iris B komplemen dan A komplemen gabung B komplemen itu dia adalah sama. Ya, dengan ini kita menyimpulkan kalau terbukti bahwa A iris B komplemen sama dengan A komplemen digabung dengan B komplemen. Nah, dari 3 metode pembuktian tadi sudah jelas sekali pembuktian untuk dalil De Morgan bagian kedua ini. Nanti akan menjadi tugas kalian sebagai latihan untuk membuktikan sifat-sifat identitas yang lain menggunakan ketiga metode yang sudah Ibu ajarkan. Demikian pembahasan Ibu tentang bagaimana membuktikan identitas himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum dipahami, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.